Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة واللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratu Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibu syarah Qiyas Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai hikmah yang ke ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ya. Ya. Tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti angan-angan. Jadi ini makna terjemahannya, dan terjemahan hikmah ini masih bersambung dengan hikmah yang kemarin, bicara masalah tomak. Maksudnya yang menjadi penyebab utama ketamakan seseorang atau rakusnya seseorang atau serakah, di antara penyebabnya adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ragu ini sumber penyakit. Banyak penyakit yang muncul dari ragu. Jadi asalnya hatinya ragu kepada
takdirnya Allah, ragu kepada pembagian dari Allah. Dari ragu itu kemudian muncul berbagai macam penyakit, di antaranya toma. Adanya keraguan itu disebabkan oleh waham atau angan-angan. Jadi orang itu apabila dalam dirinya ini sudah ragu pada takdirnya Allah, maka yang akan muncul apa? Berangan-angan. Andai saya begini, andai saya begini. Orang mengimani takdirnya Allah itu memutus dari angan-angan. Fungsinya kamu itu belajar takdir, belajar kenal takdirnya Allah, belajar kenal kepada apa yang Allah kehendaki. Itu diantara hikmahnya memutus panjangnya angan. Oh, pengen ini, pengen macam-macam, diputus hingga kamu nggak panjang angan-angan. Coba saya punya jam Rolex 1 miliar harganya. Wah, kalau saya pakai, wah, stop. Coba saya punya apartemen begini, wah, kalau saya punya, wah, orang semua muji saya udah. Coba saya jadi camat, coba kalau saya jadi camat, ini angan-angan panjang. Nah, gara-gara angan-angan itu muncul para penghias angan-angan, namanya motivator. Tugasnya apa? Ngiming-ngimingin angan-angan kamu biar bisa terlaksana. Kejar angan-angan, kejar cita-cita, tambah gila kamu. Motivator itu qadariyah semua. Motivator itu orang yang menganggap bahwa kamu punya kemampuan, kamu bisa, kamu pasti bisa. Allah. Kita sudah belajar orang yang mengatakan saya bisa, kalau saya mau saya bisa. Itu orang yang mengatakan begitu pembohong orang itu. Karena tidak ada yang kamu bisa lakukan. Kamu itu tidak punya pekerjaan kecuali diciptakan oleh Allah. Pekerjaan kita ini hanya bisa terjadi kalau diciptakan oleh Allah. Keinginan kamu apapun keinginan kamu boleh. Tapi yang pasti menang adalah kehendaknya Allah. Bukan keinginan kamu, bukan. Kamu pakai planning macam-macam begini kamu planning. Yang akan terjadi tetap kehendaknya Allah. Bukan kehendak kamu, bukan. Nah, saya boleh nggak rencana? Boleh. Orang bikin jadwal, pagi saya mau ke sini, siang mau ke sini, boleh. Itu jangka pendek, jangka panjangnya nanti tahun sekian saya mau kawin, tahun sekian saya mau punya perusahaan, tahun sekian kawin lagi, tahun sekian. Boleh planning jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada planning, boleh. Tapi yang terjadi pasti atas kehendaknya Allah, bukan atas planning kamu, bukan. Jadi orang kalau sudah panjang angan-angan ini akan putus dari takdirnya Allah, akan ragu dengan takdirnya Allah. Seperti kalau saya punya seperti ini maka saya akan hebat. Kalau aku bisa menjadi ini pasti keren. Menganggap bahwa manusia
bisa memberikan manfaat, harta bisa menghilangkan kesusahan. Kalau sudah punya kenalan si Anu, beres semua. Pokoknya kalau ada masalah, ada si Anu, beres. Itu angan-angannya. Nggak ada manusia bisa nyelesain masalah, nggak ada. Dianggap lagi harta bisa menghilangkan kesusahan. Ada fulus, halus. Nggak ada fulus, mampus. Ada begitu? Harta bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka orang-orang yang seperti ini pasti akan menjadi orang yang tamak dan dia akan melupakan Allah. Maka kalau ditanya dari mana tamak itu lahir, si tamak ditanya nih, tamak kamu sini. Saya mau tanya, bapak kamu siapa, tamak gitu. Tanya. Maka kata tamak apa? Oh, saya ini anaknya orang yang ragu kepada Allah. Ragu pada takdirnya Allah, ragu pada pembagiannya Allah, ragu kalau besok itu ada jatah dari Allah, lusa jatah. Ragu, maka muncullah angan-angan, muncullah tamak, muncullah serakah, muncullah punya orang diambil, punya ini diambil, nggak ada urusan. Orang itu mau celaka, mau sedih, mau seneng, mau halal, mau haram, buat aja pokoknya. Jadi kalau ditanya, tamak, kamu itu anaknya siapa? Maka saya anaknya orang yang ragu kepada takdirnya Allah. Kalau ada pembagian berkat, ini kalau berkat contohnya gampang maksudnya, yang sering maksudnya. Pembagian berkat ada acara tahlilan, berkat mau dibagi. Di hati kamu meyakini panitia sudah ngitung, jumlahnya sudah pas, saya pasti kebagian. Kira-kira kamu akan ngambil milik orang enggak? Mau ngambil enggak? Kenapa enggak? Nah, dapat jatah. Nah, sebabnya kamu mulai lirak-lirik punya orang karena kamu ragu, ini panitia enggak kurang kayaknya nih. Nah, dapat enggak saya nih? Nah, gara-gara ragu sama panitia, mulai ini gua dulu deh, lu belakangan dah. Nah, yang penting gua dapat dulu gitu. Nih dia mulai melirik punya orang karena apa? Ragu dirinya punya jatah atau enggak. Siapa? Kalau dirinya sudah yakin dapat jatah, kira-kira masih mau ngerebut punya orang enggak? Nah, Allah itu sudah takdir, fulan akan sekian, fulan akan sekian, fulan sekian, fulan. Kamu ragu sama pembagian ini, lah muncul angan-angan. Kalau saya cari dapat, kalau saya terus muncul panjang angan-angan hingga milik orang diambil, haknya orang diambil, yang bukan punya orang diambil, terus ragu kalau dirinya punya jatah dari Allah. Maka ini penyakit, sumbernya dari sini. Kalau orang itu sudah yakin dirinya punya jatah punya jatah rezeki, ya dia akan nunggu. Berkatnya muter sono. Ya ditunggu aja di sini, dia yakin akan sampai ke sini, begitu loh. Lah kalau dia ragu, pindah ke sana dia. Nih kayaknya sini kurang cepet, saya sana aja lah. Ini gara-gara ragu itu, waduh. Kayak anak-anak kecil, tingkahnya begitu sama. Ini kalau ada orang tua kok sampai seperti itu, punya orang direbut, sini
Dasarnya dia ragu pada pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyeret kita lebih cepat ke arah tamak selain ragu kepada Allah. Bila kita meyakini bahwa manfaat, madharat, semua yang ada itu pada ketentuan Allah, maka pasti seseorang itu tidak akan pernah tamak. Kamu yakin ini manfaat datang dari Allah, madharah datangnya dari Allah. Kamu nggak akan ngelirik punya orang. Kenapa? Kamu ngelirik punya orang itu menganggap itu kalau saya miliki akan mendatangkan manfaat, gitu kan? Coba saya punya mobil itu, coba saya punya HP itu, coba saya punya jam itu, coba saya punya rumah itu, coba saya punya bini itu. Pikiran kamu, pasti enak. Pikiran kamu mesti begitu. Menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan kemanfaatan buat kamu, maka kamu kejar dia. Tapi kalau kamu meyakini bahwa kemanfaatan datang dari Allah, kamu nggak akan ngejar-ngejar barang itu. Kenapa? Ketika kamu miliki pun datangnya manfaat nggak dari barang itu, tapi dari Allah. Maka kamu nggak akan ngejar-ngejar, enggak. Kamu pegang uang setumpuk, ya kamu nggak seneng. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti ini manfaatnya apa. Kamu nggak terikat hatinya, ini pasti manfaat ini. Karena manfaat itu nanti akan didatangkan oleh Allah. Kadang kamu sudah berangan-angan beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Yang kamu beli nggak ada manfaatnya semua. Yang ini rusak, yang ini hancur, yang ini nggak kepake, yang ini. Malah madharat. Kayak Quran kalau mengingatkan kita apa? Kamu itu kadang tidak menyukai sesuatu, tapi malah sesuatu itu membawa manfaat buat kamu. Kadang kamu menyukai sesuatu, malah sesuatu itu tidak bermanfaat buat kamu. Jadi penyebab utamanya orang itu ragu kepada Allah, penyebab utamanya adalah panjangnya angan-angan, kemudian menganggap ada yang manfaat atau madharah datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang menyeret kita lebih cepat ke arah tamak kecuali ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kikis penyakit ini, hilangkan penyakit ini, bersihkan penyakit ini sebersih-bersihnya agar tidak muncul berbagai macam kerendahan. Tamak itu memunculkan kerendahan, tamak itu memunculkan kehinaan. Cara ngobatin tamak gimana kemarin? Jangan panjang angan-angan. Tidak merasa umur kita itu akan hidup sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan, hingga angan-angan kamu nggak panjang. Kalau kamu merasa saya masih hidup 1000 tahun lagi, wow, sisinya wes planning semua. Tapi kalau kamu sudah nggak merasa akan hidup sampai besok, ya kamu nggak punya rencana. Siapa besok aja lah. Terus yakin bahwa semua yang ditakdirkan Allah pasti akan sampai kepada saya. Saya tamak pingin punya motor, tapi saya yakin kalau memang ada jatah saya dari Allah, ya pasti datang. Kamu nggak serakah jadinya. Kamu yakin kalau ada jatah saya jadi menteri, ya saya ntar jadi menteri. Kamu nggak akan ngejar-ngejar menteri bayar, enggak. Kalau kamu yakin si Anu bakal jadi bini saya, ya kamu nggak pakai pelet-pelet segala. Ada pakai di mi ya.
Kalau kamu sudah yakin kalau jatahnya jadi istri saya juga nanti datang, kamu nggak akan tingkah macam-macam, nggak akan lah. Sebabnya kamu macam-macam tingkahnya gara-gara apa? Ragu. Terus mengetahui bahayanya harta, tahu bahayanya dunia. Kalau kamu tahu bahayanya dunia, kamu nggak ngejar-ngejar dunia. Dunia ini apa? Kalau kata Sayyidina Ali apa? Hei dunia, saya jangan kamu goda. Kamu kalau mau goda orang lain aja. Saya sama kamu talak 3. Coba ini Sayyidina Ali kalau ngomong sama dunia. Dunia, itu jangan ngece-ngece saya, jangan ngiming-ngiming, percuma. Kamu sama saya talak 3. Putus hubungan sama saya kamu. Karena Ali itu luar biasa. Punya duit 10.000 mau buat beli susu. Ada orang minta dikasihin, pulang, mana mas susunya? Saya pakai sedekah tadi. Kata istrinya, aduh gimana sih? Jadi sudah enggak putus hubungan sama dunia, putus akhirat tok, pikiran ini akhirat tok. Kalau kita kan enggak kadang putus sama akhirat dunia tok. Oh, kalau ini orang-orang hebat, di pikiran itu akhirat terus sudah. Dunia ini kecil begitu ya. Jadi istrinya anak Rasul. Iya. Dunia itu Allah bersabda, Allah berfirman kepada dunia. Hei dunia, siapa yang ngeladenin aku, ladenin dia. Siapa yang ngeladenin kamu, cuekin dia. Itu firman Allah buat. Makanya dunia kalau sama kita ngece-ngece doang. Kadang ngawe-ngawe, duit, kejar, hilang, nggak dapat. Itu begitu, karena kita jadi budaknya dunia. Kita ngeladenin dunia, kadang pagi, sore, itu, nanti begitu kejar, gagal lagi. Jadi kita Allah apa? Memang itu tugasnya dia. Kalau ada yang ngabdi sama kamu, ledekin, jangan kamu urusin. Tapi kalau dia ngurusin saya, urusin dia. Perintahnya Allah. Memang dunia kan punya Allah, ya nurutnya sama Allah, nggak nurut sama kita. Andai manusia itu tahu, maka kata Allah, dunia ini aku ciptakan untuk alatnya ibadah. Dunia untuk apa? Alatnya ibadah. Kalau seseorang itu lupa sama ini, lupa dunia itu alatnya ibadah, kata Allah, andai kamu punya 1 lembah emas, maka kamu mesti akan pingin lembah emas yang kedua. Kalau sudah punya lembah emas yang kedua, pingin yang ketiga. Lembah emas itu 1 lembah emas bisa kamu pakai hidup 7 turunan. Masih aja kurang. Kenapa? Karena pikirannya bukan untuk alatnya ibadah, untuk numpuk-numpuk harta, ya kurang terus. Fir'aun Korun itu kunci gudangnya itu dibawa sama onta, 7 onta yang bawa kunci gudangnya. Sono. Pak Eko berapa gudang? Belum. Banget luar biasa. Tapi kenapa? Carinya hanya untuk ditumpuk, bukan untuk dipakai alatnya.
nggak akan pernah ada puasnya, nggak akan. Makanya dikatakan orang tamak itu obatnya cuma satu, apa? Kubur. Kalau sudah dimasukin kubur, selep, nah selesai udah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sudah. Nanti mau angen-angen kayak apa putus. Tapi kalau selama belum masuk kubur, orang yang punya ragu pada Allah, angen-angennya panjang ya terus angen-angen terus. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita jangan panjang angan-angan. Kata Nabi apa? Saya kalau makan suap nggak pernah nyiapin lagi. Kenapa? Saya nggak berpikir ini mau masuk, saya nggak tahu. Maka saya lagi pikir ini masuk nggak nih. Begitu ini masuk, baru saya siapin lagi yang baru. Nah, kita kan nggak. itu alamat panjang angan. Coba Nabi ngajarin kita sependek itu angan-angan. Coba bukan kamu nggak punya planning, bukan, tapi kamu harus sandarin ini aja belum selesai kok saya mau ke sana ya Allah. Selesaikan satu selesaikan, nanti akan selesai semua. Dan Nabi, saya kalau melangkah nggak pernah mikirin yang ini mau melangkah lagi, tapi mikirin ini nyampe nggak ke sana. Alhamdulillah. Baru nih mikir lagi. Alhamdulillah. Kalau kita kan nggak lari-lari jinjit juga. Lah iya, ini belum nyampe, ini udah mau loncat akhirnya jengklek. Ada seorang sahabat hidupnya membutuhkan budak. Dia miskin, terus dia ngutang budak setahun. Sahabat lainnya lapor sama Nabi, ya Rasul, si fulan habis beli budak ya Rasul, tapi ngutang setahun. Alah panjang bener angan-angannya, kata Nabi. Setahun ini diprotes. Nah kalau kita 3 tahun, 4 tahun, kadang 15 tahun. Ini yang setahun aja ngutang budak sama Nabi, jadi alah orang kok panjang bener angan-angannya. Kayak mau hidup masih setahun. Memang itu angan-angan kita. Tapi jangan sampai angan-angan itu nanti mengalahkan takdirnya Allah, hingga menganggap ketika angan-angan itu kita anggap akan bisa kita capai, maka kita mengejar-ngejarnya seakan-akan nggak ada lagi jatah dari Allah. Kalau ini nggak saya kejar, nggak akan bisa saya dapat. Padahal nggak demikian. Itu semua bisa kamu dapat kalau ada takdirnya Allah. Sekuat apapun planning kamu, tetap yang menang itu kehendaknya Allah. Kemudian hikmah yang ke-60. Yang berapa? 51. Anta hurrun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tome. Engkau menjadi orang yang merdeka dari segala sesuatu yang engkau berlepas diri darinya, dan engkau adalah budak dari segala sesuatu yang engkau tamak pada perkara itu. Maksudnya
Seseorang akan terbebas dari segala keterikatan bila hatinya sudah hilang dari sifat tamak. Karena sesuai pada hikmah yang sebelumnya, bahwa sifat tamak adalah sumber segala kerusakan. Maka kita akan siap menjadi budak siapa saja hanya demi mengejar ketamakan kita, hingga puncaknya sampai pada mengabaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak tamak, orang kalau nggak pernah ngejar sesuatu, maka kamu bebas, kamu merdeka, kamu nggak terikat sama sesuatu, kamu merdeka. Tapi kalau sudah kamu tamak, saya pingin ini, kamu akan jadi budaknya, akan kamu kejar dia, gimana pun caranya akan kamu kejar, kamu jadi budak barang itu. Tapi kalau kamu nggak pernah ingin punya barang itu, ya kamu bebas, nggak pernah terikat, mau datang monggo, nggak datang monggo. Tapi kalau kamu sudah jadi punya angan-angan, kamu serakah pada barang itu, kamu ingin memiliki barang itu, maka mulai planning A, gagal planning B, gagal planning C, gagal lagi, udah nggak usah pakai planning, ambil aja lah. Gagal melulu kayaknya. Jadi orang kalau sudah tamak sama sesuatu pasti jadi budaknya. Kalau sudah orang itu tamak, maka pasti akan jadi budaknya. Dan dia akan mengejar-ngejar sesuatu itu yang hingga pada puncaknya dia akan melupakan Allah. Dia sudah nggak sadar lagi kalau dia itu hambanya Allah. Seakan-akan dia itu hambanya yang lain. Karena yang dikejar itu hanya keinginannya. Maka apabila kita bisa lepas diri dari segala ketamakan dunia, jadilah kita orang yang bebas dari pengharapan kepada dunia, dan kita akan bisa dengan leluasa menghadapkan diri kepada Allah. Nah, ini intinya. Orang kalau sudah tidak kecanduan, itu anteng. Tapi selagi orang kok masih kecanduan, ya nggak bisa tenang. Hidupnya terikat oleh sesuatu. Kamu akan bebas jadi orang sebebas-bebasnya dan tenang ibadah kepada Allah kalau sudah nggak kecanduan apapun. Baru mau sholat Allahu Akbar, film sinetron main, astagfirullah. Ngejar-ngejar. Baru mau sholat, jam berangkat kantor bunyi. Baru mau sholat, alarm mobil bunyi, keluar kan maling. Apa ini? Pokoknya susah semua dah. Kamu nggak bakal tenang, hidup nggak bakal. Jadi selagi kamu masih terikat sama ini semua, kamu nggak bebas, nggak. Mesti kamu jadi budaknya mereka semua. Yang membebaskan kamu dari itu semua, kamu nggak tamak lagi, nggak pingin punya, datang monggo, nggak datang. Nah ini baru. Wong kamu habis makan nggak ngerokok aja ribet kok. Jadwal sholat habis makan belum rokok, was, udah saya jamaah berangkat aja lah, saya tak rokok dulu. Nah itu, wes pokoknya ngaji ditinggal, kadang wiritan ditinggal, ibadah ditinggal, gara-gara ngejar-ngejar itu. Ini nyata gitu loh. Jadi orang yang cinta sama sesuatu, maka dia hambanya sesuatu itu. Kamu cinta sama perempuan, kamu akan siap mengabdi sama perempuan itu.
Kenapa? Kamu takut kehilangan dia. Jangan sampai dia hilang gitu loh. Mau apa? Ini siap. Mau apa? Siap. Siap. Yang penting kamu jangan kemana-mana, situ aja. Walaupun kamu disuruh yang kadang nggak biasa kamu kerjakan, siap. Yang penting apa yang jadi hasrat kamu terpenuhi. Apa itu? Cinta sama dia. Kamu cinta sama mobil, baru beli mobil, pagi diusek-usek, sore diusek-usek. Tidur itu pintu dibuka biar kelihatan nyaman kayaknya. Pokoknya budak itu, yang namanya tuan itu kan selalu kita perhatikan. Masa ada majikan nggak diperhatikan, mana ada ya. Kalau kamu kok sudah menganggap ada majikan selain Allah, ya mesti itu kamu perhatikan terus. Hanya dikatakan oleh Imam Ahmad, kamu akan terbebas apabila kamu sudah tidak tamak pada sesuatu. Apa saja, kerjaan, makanan, kepemilikan, perempuan, jabatan, kamu gak akan jadi budaknya. Sampai kamu diundang, nih kamu jabat ini, enggak. Orang bingung, kamu gak mau bener ini? Enggak, ini orang lain semua mau loh. Ya tapi saya gak mau. Orang bingung sama kamu. Ini kamu ini waras apa enggak sih? Orang berebut dia nolak. Dia nolak. Karena kamu sudah tahu kalau sampai saya kejar, saya akan jadi budaknya. Lah apa kerugiannya? Hidup kamu gak bisa tenang mengabdikan diri kepada Allah. Hingga pengabdian diri kepada Allahnya itu pakai jam. Gak full time itu enggak. Sebagian kamu kejar-kejar ini, sebagian untuk Allah, sebagian untuk ini, sebagian. Ini yang terjadi demikian. Kalau ada orang kerjanya ngojek. Ngojek itu berapa jam biasanya? Orang kalau ngojek sehari berapa jam? Hah? 12 jam. Hah? 12 jam itu nyari duit terus enggak? Enggak. Nyari duitnya kapan? Begitu aplikasi ting bunyi, samperin, nego, cocok bu, cocok, naik. Nah itu mulai cari duit kamu. Ya, itu kalau penumpang sudah naik, kamu jalan, kamu mikir dapat duit nggak? Wong sudah mau penumpangnya aja kok mikir dapat duit, bagaimana sih? Kalau belum ada penumpang mikir dapat duit gimana? Ini nggak tangting. Begitu ting jalan, free, Allah, alhamdulillah, tenang. Hah? Sudah nggak mikir cari duit, kenapa? Sudah ada penumpang. Itu yang namanya ngabdi itu di situ. Kalau pas penumpang sudah selesai kantong, mikir lagi dapat duit lagi dari mana? Lah kita ini ngabdi sama Allah itu gambaran kamu kayak yang kamu lagi narik tadi apa yang lagi nunggu kira-kira? Kita ini ngabdi sama Allah itu caranya seperti tadi orang yang sudah bawa penumpang. Orang yang bawa penumpang itu berarti ngeladenin majikannya kan. Ya. Kalau lagi nggak ada penumpang, dia nggak punya majikan. 12 jam kerja, yang dia ngadep majikan itu paling 5 menit. Dari sini ke sono turun selesai. Ya, selepasnya apa? Sudah pusing lagi, nggak ada tuannya lagi, sudah cari lagi mana majikan gua. Lah,
Kalau kita bisa ngabdi kepada Allah seperti tadi itu, seperti kamu lagi bawa penumpang, kamu nggak pernah mikir lagi duit itu kamu free. Di pikiran kamu sudah nggak ada duit lagi, nggak ada. Kenapa? Lah saya lagi ngabdi sama Tuhan, jatah duitnya ada, jatah sehatnya ada, jatah semuanya ada. Yang mau dipikirin apa lagi? Gara-gara kamu nggak ngabdi sama Tuhan, jadi mikir nih saya dapatnya apa? Nyambung nggak ini? Nyambung nggak ini? Jadi tujuan kita harus ke arah itu, bahwa saya ini hambanya Allah. Lah, menghambanya kepada Allah kayak apa? Kayak kamu sedang narik penumpang tadi. Pikiran kamu nggak pernah mikirin duit, nggak pernah tenang. Kenapa? Allah Tuhan saya, mau dipikirin apa? Karena kamu kehilangan rasa pengabdian ini, maka mulai dikejar, sini diambil sama. Ini yang jadi bahayanya kita apabila muncul ketamaan pada kita, maka akan demikian. Maka apabila kita bisa melepaskan diri dari segala ketamakan dunia, jadilah kita orang yang terbebas dari pengharapan kepada dunia, dan kita akan bisa leluasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku takut kamu bersifat tamak." Karena tamak itu adalah orang yang sesungguhnya berada dalam kefakiran. Jadi aslinya orang fakir itu ya tamak itu. Mau duit kamu alaihim gambreng, kalau masih hatinya tamak namanya fakir. Kenapa kok fakir? Karena masih ingin apa yang di tangannya orang, kurang terus. Makanya kata ulama kemarin apa? Toma itu hurufnya bolong semua. To bolong, mim bolong, ain bolong. Jadi to bolong, mim bolong, ain bolong semua, nggak akan pernah bisa terpuaskan. Orang yang tidak memiliki harta tapi hatinya tidak mengejar dunia, maka itulah orang kaya. Ini orang kaya semua ini. Insyaallah, alhamdulillah. Tidak memiliki harta tapi nggak ngejar, nanti dia biar datang sendiri. Biarkan dunia datang kepada kamu dengan menghinakan dirinya. Kok diterima atau saya? Enggak, tolong sih. Ya udah sini nih. Jangan kamu datang ke dia dengan menghinakan diri. Kok kamu kesini sih? Itu loh. Biarkan dia yang datang ke kamu dengan menghinakan dirinya. Saking kepinginnya kamu pegang, gitu loh. Dunia itu kalau dipegang sama orang mukmin seneng. Kenapa? Karena dia akan bermanfaat. Tapi kalau dipegang sama orang kafir, sedih dia. Jangankan dunia, matahari bersinar. Ini tiap hari protes sama Allah, ya Allah. Bu, hari ini saya tolong jangan bersinar ya Allah. Kenapa matahari? Lah wong sinar saya terang-terang dipakai maksiat doang. Ngapain saya bersinar ya Allah? Si anu maksiat. Udah, besok saya nggak usah bersinar ya Allah. Nggak mau dia. Coba matahari. Apalagi harta, apalagi gitu loh. Jadi karena tujuannya ini semua bagi kita ini, kita miliki semua tujuannya apa? Untuk alatnya ibadah kepada Allah. Jadi orang yang tidak memiliki harta
tapi hatinya tidak mengejar dunia, maka itu aslinya orang kaya. Sebaliknya, orang yang punya harta tapi masih mengejar dunia namanya orang fakir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang menginginkan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan baginya segala yang bercerai-berai. Allah jadikan dia menjadi orang yang hatinya kaya, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan terhina. Ini sabda Nabi ini. Sebaliknya, orang yang menginginkan dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan hatinya selalu merasa tidak cukup, dan dia hanya akan mendapatkan dunia sesuai jatahnya saja. Dia akan mendatangi dunia dalam keadaan hina. Malam kerja, siang kerja, pagi kerja, bangun tidur telepon, halo Pak, ngantuk-ngantuk sih. Allah menghinakan dirinya. Lah kalau orang yang nggak urusan dunia, bos telepon, alah, bukan jam kerja ini. Kalau orang yang gila dunia, masih lewat ring, tabrak akhirnya dah. Kenapa? Pikirannya di situ. Dia rela mengejar dunia hingga dia menghinakan dirinya. Kenapa? Kita nggak berpegang kepada apa yang menjadi bagian yang telah dibagikan oleh Allah. Kita menganggap usaha kita bisa mendatangkan bagian yang lain. Ini kerusakan di situ. Jadi kata Allah, orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat, maka kata Allah, maka aku akan kumpulkan yang kamu nggak bisa selesaikan di dunia. Kerjanya terbengkalai, ini terbengkalai, ini terbengkalai. Tapi dia orientasinya akhirat, maka Allah akan kumpulkan ini. Anterin buat dia. Tapi orang yang orientasinya dunia, akhiratnya ditinggal, nah Allah, apa yang sudah dia kumpulkan akan dicerai-beraikan. Ini hati-hati ini. Nabi SAW bersabda, siapa orangnya yang sejak pagi, ini hadis ini, sejak pagi bangun tidur melek, telah memikirkan dunia, maka Allah akan letakkan di hatinya 3 perkara. Yang pertama, ketakutan terus-menerus. Yang kedua, kesibukan terus-menerus. Yang ketiga, kefakiran terus-menerus. Bangun tidur melek, cuci muka belum, minum air belum, doa belum, wudhu belum, sholat belum, proyek yang dipikirkan. Ingat, seharian itu kamu akan merasa kekurangan terus. Dapat nggak nih ya? Waduh, cukup nggak waktunya ya? Takut terus rasanya. Seharian itu, apabila dari mulai bangun tidur yang kamu pikir sudah dunia. Ketamakannya akan menghasilkan ketakutan apabila tidak mendapatkan. Udah jam 8, terlambat saya nih bos. Orang dimaki, orang telat saya, gagal saya, ruwet sudah. Terus sibuk sana, sini sana, tapi nggak ada hasilnya. Maksudnya, kalau sibuk sana, pek mending ini sudah sana, capek. Terus kefakiran yang terus menerus. Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah di pagi hari. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, siapa orangnya yang duduk di pagi hari setelah sholat subuh dia berzikir, atau dia menuntut ilmu, atau dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh
secara sempurna, sempurna kata Nabi. Coba. Orang yang sholat subuh, habis sholat subuh zikir sampai matahari keluar, zikir boleh, taklim boleh sampai matahari keluar, kemudian sholat sunnah isyraq, dapat pahala haji umroh taman kata Nabi, nggak dikurangi. Makanya nggak usah daftar 30 tahun kelamaan. Itu yang dibikin daftar 30 tahun, kapan hajinya, kapan umroh. Udah kalau pagi-pagi habis subuh berjamaah di masjid, cari korek api, ganjel matanya. Nah, wirid. Nah, udah itu pahalanya sama kayak haji umroh sempurna. Kata ulama, tamak itu ada 3. Ada tamak yang terpuji, ada tamak yang tercela, dan ada tamak yang tidak terpuji dan tidak tercela. Ini tamak ada 3 macam. Yang pertama tamak yang terpuji. Apa itu? Yaitu orang yang tamak pada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya dapat rahmat paling banyak, maunya dapat surga paling tinggi, maunya pahalanya paling. Oh, ini tamak yang diridhoi Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, sungguhnya aku sangat ingin dan terus ditambah oleh Allah rahmat Allah, dan aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim doanya begitu. Beliau ingin agar dirinya senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah, dan dirinya senantiasa ditambahkan ampunan oleh Allah. Jadi kalau kamu kok lihat ada orang ada seorang guru, kamu datang kepada dia, ambil ilmunya, bagus. Ada guru lagi pindah, ambil lagi ilmunya, bagus. Tamak ilmu itu bagus, begitu loh. Bukan tamaknya tamak urusan selain keridhaan Allah. Kalau tamak urusan keridhaan Allah, bagus. Kamu habis dari majelis taklim, pulang mampir lewat majelis taklim lagi, mampir lagi. Ada majelis lagi, mampir lagi. Kata orang itu mau nggak puas-puas, nggak apa-apa, bagus begitu. Namanya ketamakan atau keserakahan tentang urusan akhirat, urusan keridhaannya Allah, maka ini boleh. Jadi ketamakan yang dipuji oleh Allah. Justru kerjanya di situ. Orang dia jualan kokok gimana sih? Jual tasbih, jual minyak wangi. Ya carinya majelis taklim, mau kemana lagi? Carinya tempat hall-hall, tempat keramaian. Gimana sih? Yang kedua ada lagi tamak yang dicela, yaitu keinginan pada sesuatu hingga membuat dia terhalang dari mengerjakan perintahnya Allah, atau dia bisa mengerjakan perintahnya Allah tapi di waktu yang kosong, yang mana dia menyibukkan diri, memperbanyak mengumpulkan harta dan bermegah-megah. Yang kedua tamak yang dicela. Yang seperti apa? Yang ketamakan itu tamak mengejar-ngejar harta dunia, hingga ibadahnya kepada Allah ditinggalkan atau dibelakangkan. Atau andai dia itu masih sempat ngelakuin ibadah,
maka ibadahnya dicari waktu yang kosong. Oh, ini rapat jam sekian, nanti makan siang, habis ini kerja ketemu si Anu, ketemu ada 5 menit kosong, nah itu buat sholat gitu loh. Jadi disempet-sempetin gitu loh maksudnya. Waktunya yang luang itu untuk ngurusin dunia. Ini apa? Ketamakan yang demikian ini ketamakan yang dicela. Urusannya hanya ngurusin menyibukkan diri memperbanyak harta dunia dan bermegah-megah. Berkata Imam Hasan Al-Basri, kerusakan agama pada seseorang itu berasal dari ketamakan. Gara-gara tamak agamanya rusak. Kok rusak kenapa? Tadi sholatnya digampangkan, ibadahnya digampangkan, ya kan? Gara-gara pikirannya ngejar-ngejar dunia. Yang ketiga, tamak yang tidak dipuji dan tidak tercela. Apa itu? Yaitu keinginan yang tidak sampai membuat dia meninggalkan perintah Allah, dan juga bukan untuk memperbanyak harta atau bermegah-megah, namun meninggalkan keinginan yang demikian lebih utama. Dia ngejar dunia, tapi nggak tamak. Nggak tamak itu bagaimana? Waktu ibadah, waktu ngaji ya ngaji, waktunya taat ya taat, waktu zikir ya zikir, kerja ya kerja lagi, terus kerja. Bukan tujuannya untuk ngumpulin banyak harta, bukan. Tapi untuk sarananya ibadah, mengisi waktu luang untuk tholabul halal, untuk mencari yang baik-baik. Maka orang yang mengejar-ngejar dunia yang seperti ini tanpa tujuannya mengumpulkan dunia dan tanpa meninggalkan ibadahnya kepada Allah, maka ini dipuji yang enggak, tercela juga tidak. Namun meninggalkan keinginan yang demikian itu lebih utama. Coba ngejar-ngejar dunia suruh ninggalin. Ini yang santai-santai ya kalau bisa tinggalin sekalian. Ya Allah, saya mau cari apa ini? Yang santai-santai aja disuruh ninggalin. Imam Al-Ghazali pernah ditanya. Imam Ghazali ini hujjatul Islam. Kata penanyanya, "Wahai Imam, apakah kalau saya berusaha ingin mendapatkan tambahan rezeki, saya bekerja keras, apakah rezeki saya itu akan bisa nambah?" Tanya ini, "Ya Imam, kalau saya giat kerja pagi sore malam, apakah mungkin rezeki saya tambah? Atau sebaliknya, kalau saya kok malas-malesan, santai-santai aja di rumah, apa jatah saya kurang?" Ini pertanyaannya. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, tidak sama sekali. Karena jatah yang diberikan Allah kepada tiap hambanya itu sudah ditetapkan. Kehendak Allah yang azali menetapkan fulan jatahnya sekian, enggak nambah dan tidak kurang. Umpamanya begini, kita dari mulai lahir sampai mati jatahnya dapat rezeki 1 miliar. 1 miliar ini untuk apa? Semacam-macam, untuk kehidupan kamu dari awal hidup sampai mati, sampai untuk kafan, kubur, komplit 1 miliar. Itu kalau 1 miliar dikasih ke kita, kira-kira gimana? Kurang lagi.
Kenapa? Hah? Makanya untung jatah kamu yang megang Allah. Kalau kamu pegang sendiri, wassalam. Karena kita ini yang kita ingin apa itu? Yang kita inginkan itu kadang kesenangan-kesenangan. Pengen HP yang wah, pengen motor yang wah, pengen jam yang wah, ya. Pengen wah, nah, itu yang wah itu kesenangan. Allah tidak memberikan kesenangan, Allah memberikan kebutuhan. Hingga 1 miliar itu tidak nambah, tidak kurang. Kamu kerja, kamu tambahin porsinya kerja tetap 1 miliar. Kamu kerjanya santai-santai aja tetap 1 miliar. Nggak nambah, nggak kurang. Paling yang ditambah sama Allah apa? Keberkahan lah ini. Kerjanya ngojek, anak 7, istri 2 namanya. Tapi anaknya ya kuliah, anaknya ya mondok, anaknya ya. Ini kalau dihitung pakai matematika, nyampe nggak? Lu kok bisa? Oh berarti ada keberkahan. Ini Allah kasih keberkahan pada seseorang. Yang ngaji sama saya di Petojo, saya tanya, Bapak kerjanya apa? Nambal ban motor. Anaknya berapa? Yang laki 2, yang perempuan 3. Tiga-tiganya kuliah semua. Anaknya yang laki mondok. Kerjanya nambal ban motor. Coba kira-kira sehari orang kuat nambal ban motor berapa? Coba kamu hitung. Ban motor itu sekali ditambal, sekali proses nambal berapa menit? 10 menit? 15 menit? 20 menit? Berarti kalau 1 jam berapa kali itu? 4 kali lah. Harus berapa jam? Berarti 4 kali. 1 jam 4 kali. Kalau 8 jam di 24 berapa? 24 kali. 8 kali 4 berarti 32 kali. 1 nambal ban berapa biayanya? 15.000. Itu sehari itu kemungkinan dia nambal ban berapa? 100 kali mungkin? 50 mungkin? Kalau pengen banyak nebar paku. Begitu nebar paku, order banyak, sampai tangan keplek udah lagi congkel. Tapi nggak ada berkahnya hidupnya, ya. Tapi kalau kamu beres, asal orang datang kamu tolongin, niatnya ikhlas, berkah saja, sampai semuanya bisa tertangani, semuanya bisa diselesaikan. Ini urusannya apa? Jatahnya sama tapi ditambahin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus orang itu lanjut nanya, wahai imam, lah kalau memang saya kerja giat itu enggak nambahin, saya malas itu enggak ngurangin, lalu apa gunanya saya diperintah usaha? Kata Imam Ghazali, yang namanya usaha itu bukan untuk mendatangkan hasil,
Karena usaha kita itu usahanya makhluk, kerja kita itu makhluk, nggak punya takdir, nggak punya hasil. Makanya iman ini penting dulu. Terus apa tujuan saya ibadah? Tujuan saya apa? Kerja. Oh, kerja itu untuk mendatangkan pahala dari Allah. Itu mestinya. Cari mana yang halal, mana yang Allah bolehkan, itu yang kita tuju. Hingga kalau kamu keluar rumah kok nggak dapat hasil, dapatnya apa? Itu yang jadi tujuan. Tujuannya adalah mendatangkan pahala dan keselamatan nanti di akhirat, atau mendatangkan dosa dan celaka bagi yang usahanya itu usaha yang haram, dan siksa itu akan datang setelah dia nanti mati, yaitu di akhirat. Jadi kamu ngotot kayak apa ya segitu, kamu santai ya segitulah. Kalau begitu ngapain Allah perintah saya kerja, ngapain Allah perintah saya kalau kamu habis sholat menyebarlah ke seluruh untuk cari rezeki ma'isyah dari Allah. Tapi nambah enggak, kurang enggak, terus dapat apa saya? Dapat pahala, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa gunanya berdoa? Sama, berdoa itu selain mendatangkan pahala, maka karena doa itu diperintah, maka doa itu juga untuk menampakkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, menampakkan butuhnya di hadapan Allah, itu namanya ibadah. Apabila kita berdoa lalu dikabulkan oleh Allah, maka yakinlah itu bahwa semua itu adalah cocok sesuai dengan takdirnya kita. Kalau doa kita kok dikabulkan oleh Allah, maka yakinlah bahwa Allah menghendaki yang seperti itu, gitu loh. Bukan, ini gara-gara saya doa dapat ini. Ya, jadi ini dituntun kita ada tamak yang terpuji, ada tamak yang tercela, dan ada tamak yang tidak terpuji dan tidak tercela. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan ini, membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Allah jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang istiqomah, hati yang tumakninah, hati yang ridha kepada pembagian Allah, hati yang ridha kepada akhirat, hati yang rindu kepada akhirat, hati yang rindu kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semuanya hati yang berhasil mengumpulkan iman, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil bisa terus menjaga kalimat tauhid hingga kita bisa akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.